sawios pokoknya. Sambil berdiri cenah ibu-ibu hayongna kitu. Ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah, saya ikut kepada guru saya Habib Mauladawilah karena mungkin waktu yang terbatas. Sebetulnya tidak layak dan tidak pantas saya berdiri di sini di depan para guru, di depan para habaib. Mohon maaf sebelumnya, bukan karena saya biasa, bukan karena saya bisa. Di malam ini kita memperingati kelahiran manusia teragung, manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan dalam beberapa kitab Maulid, wa kullu dabbatin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Makhluk yang tidak bisa berbicara saja menyambut kelahiran Nabi berbicara. Begitupun saat ini saya bukan ahlinya, bukan orang yang biasa, tapi untuk menggambarkan kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad. Masa burung berbicara, makhluk yang lain berbicara, masa kita yang mengaku sebagai umat Nabi tidak memuji dan tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sangat tidak layak dan tidak pantas bagi saya membicarakan akhlak mulia Nabi Muhammad, di mana dalam Maulid Al-Habsyi dikatakan, wa idza tafannuni wasifihi bi wasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Makhluk yang termulia, makhluk yang teragung ini sampai kapanpun tidak akan ada manusia yang sanggup mengungkapkan keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat sebuah kisah, saya dulu mendengar dari guru saya Al-Habib Alwi Ba'bud. Alhamdulillah saya pernah ijazah dari beliau beberapa kitab. Konon kata beliau, dahulu setelah Rasulullah SAW wafat, datang seorang Yahudi kepada Amirul Mukminin, kepada Abu Bakar Siddiq, dan bertanya, ya Abu Bakar Siddiq, coba terangkan keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq, aku tidak sanggup untuk mengungkapkan akhlak Nabi Muhammad. Datang lagi, lantas kepada siapa aku harus bertanya? Coba engkau tanyakan kepada Umar bin Khattab. Datang orang ini kepada Umar bin Khattab bertanya, wahai Umar bin Khattab, coba kepadaku terangkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, aku tidak sanggup mengungkapkan dan tidak bisa menerangkan tentang keindahan akhlak Nabi. Lantas bagaimana aku mau mengikuti Nabi? Aku tidak tahu. Coba engkau tanyakan kepada Utsman bin Affan. Datang, begitu pun jawaban Utsman bin Affan. Orang ini bertanya, lantas harus kepada siapa aku bertanya? Coba engkau tanyakan kepada mantunya Ali bin Abi Thalib, karena Rasul pernah berkata, ana madinatul ilim wa Ali babuha. Datanglah kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan berkata, wahai Sayyidina Ali, coba terangkan kepadaku bagaimana keindahan akhlak Nabi Muhammad sehingga aku ingin mengikutinya, sedangkan aku belum memahaminya. Kemudian Sayyidina Ali balik bertanya, wahai orang Yahudi, sebelum aku menerangkan akhlak Nabi, keindahan bagaimana akhlak Nabi Muhammad, coba terangkan, coba engkau jelaskan kepadaku keindahan dunia ini dari mulai timur sampai selatan, barat sampai utara, terangkan semua keindahan alam ini. Kata orang Yahudi, bagaimana aku mau menerangkan keindahan dunia ini dari timur sampai barat, utara sampai selatan? Sesungguhnya dunia ini sangat luas. Bagaimana, kata Amirul Mukminin, engkau menyebutkan keindahan dunia ini luas, padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna mata'ud dunya qalil, sesungguhnya keindahan dunia ini sedikit. Yang sedikit saja engkau tidak bisa mengungkapkan, bagaimana aku mengungkapkan keindahan akhlak Nabi Muhammad, di mana Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang mengatakan dunia ini kecil, engkau tidak sanggup, dan mengatakan itu besar. Bagaimana aku mengikuti, bagaimana aku mengungkapkan akhlak Nabi Muhammad yang dikatakan dalam Allah, akhlakmu sangat terpuji dan sangat agung. Sehingga Sayyiduna Aisyah berkata, kana khuluquhul Qur'an.
Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Bagaimana Allah menggambarkan tentang Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi dikatakan, "Lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi ala ayah." Andai kata lautan dijadikan tinta dan pepohonan yang ada di muka bumi ini jadikan pena, habis semuanya ditambah lagi, habis ditambah lagi, maka tidak akan tergambar keindahan Al-Quran, yaitu keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu tujuannya kita duduk di sini, saya tidak bisa mengungkapkan dan tidak bisa bicara. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad sebagaimana Syekh Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan di antara tanda cinta ayyakhtara mujalasata habibihi ghairi, sang pencinta akan menyenangi majlis-majlis yang disenangi kekasihnya. Majlis seperti inilah yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita saat ini di waktu ini menjadi bentuk sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, di mana kita memilih majlis-majlis yang disenangi Nabi Muhammad. Dan dikatakan oleh Syekh Nawawi di antaranya ayyakhtara ridha habibihi ala ghairi, ridho kekasihnya yang dicari oleh sang kekasih. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi bukti kita duduk di majlis yang dicintai Nabi dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga layak bagi kita dikatakan orang yang cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi cinta yang sejati dan diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapunten anu kasuhun terutami ka para habaib, ieu mah sanes biasa. Mung tadi teh saya hanya bergembira, jangan kalah sama hewan, jangan kalah sama dabbah tatkala di malam kelahiran Nabi nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bikamalil bisyarah. Inilah bentuk kegembiraan saya, bukan ahlinya, bukan orang yang biasa, tapi sebagai bentuk kegembiraan orang yang cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan ungkapan ini menjadi tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.